Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, perkuliahan, kampus juga mahasiswa. Nah, video kali ini lebih memberikan informasi hukum terkait pembahasannya adalah perseroan terbatas. Jadi pendirian perseroan terbatas. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar terkait apakah suami istri itu bisa mendirikan PT secara bersama-sama. Nah, aku langsung jawab aja. Ini nggak panjang mungkin durasi videonya karena secara singkat aku bahas. Sebelumnya perlu teman-teman tonton dulu, simak dulu videoku tentang syarat pendirian PT. Ya, sudah ada 2 tahun lalu videonya sudah ada. Nanti teman-teman scroll aja, cari di playlist itu terkait dengan PT, CV dan lain-lain, ada foldernya, nanti dicek, dicari aja videonya. Lalu kemudian menjawab pertanyaan apakah suami istri itu dapat mendirikan PT secara bersama-sama. Yang pertama, salah satu syarat dari pendirian PT kalau merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dikatakan salah satu syaratnya adalah pendiri itu minimal adalah 2 orang. Perseroan terbatas alias PT itu adalah sebuah perusahaan atau persekutuan yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Nah, ketika suami istri ingin mendirikan PT secara bersama-sama, maka ya dalam hal ini harta yang dimiliki oleh suami istri tersebut merupakan harta bersama. Sehingga tidak akan mungkin dia bisa mendirikan PT sebab PT mensyaratkan adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta PT, kekayaan PT sebagai modal dalam menjalankan PT tersebut. Nah, pertama jadi udah tahu bahwa harus ada pemisahan harta. Tidak boleh bercampur antara harta pribadi dengan harta kekayaan dari PT tersebut. Ketika suami istri itu menikah, maka mereka memiliki yang namanya harta bersama. Dan ketika mereka ingin mendirikan PT, tidak mungkin jika masih harta bersama. Sehingga dalam hal ini mereka dipandang sebagai satu subjek hukum yang sama. Jadi suami istri itu dalam hukum ketika ingin mendirikan PT, mereka dipandang sebagai satu subjek hukum yang sama jika tidak ada pemisahan harta sebelumnya. Lantas, apakah ada alternatif jika misalnya suami istri tersebut tetap ingin mendirikan PT secara bersama-sama? Maka alternatif solusinya adalah buat perjanjian pemisahan harta. Jadi buatlah perjanjian pisah harta. Dalam hal ini, ketika seorang bikin perjanjian pisah harta, maka baik suami atau istri menjadi memiliki harta masing-masing. Memiliki harta masing-masing dan bertanggung jawab atas harta tersebut secara individu. Artinya pisah harta. Itu bisa sepanjang mereka melakukan pisah harta lalu mereka mau mendirikan PT secara bersama-sama. Kemudian mereka kalau misalnya nggak mau bikin perjanjian pisah harta, artinya tadi harta masih jadi harta bersama, teman-teman. Nah, solusinya adalah silakan cari 1 orang atau 2 orang lagi untuk masuk menjadi bagian dari pendiri PT. Karena apa? Tadi ingat, karena dia tidak pisah harta, maka suami istri dipandang sebagai satu subjek hukum. Sedangkan untuk mendirikan PT itu minimal adalah 2 orang. Maka kalau dia tidak mau buat perjanjian pisah harta, alternatifnya bisa saja cari orang lain gitu ya untuk masuk menjadi bagian dari pendiri PT agar syarat tersebut terpenuhi. Atau sebenarnya bisa aja nggak harus buat PT perseroan terbatas, tetapi bikin sekarang ini sudah ada perseroan perorangan atau perusahaan perorangan ya yang bisa didirikan oleh 1 orang saja tuh bisa. Nah, silakan kalau nggak mau bikin perseroan terbatas, bikin aja dulu perusahaan perorangan atau PT perorangan istilahnya, karena itu lebih mudah dan kategori untuk usahanya lebih kepada untuk usaha yang bersifat menengah dan kecil kalau tidak salah UMK. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi paham ya sekarang. Kalau misalnya teman-teman tetap paksain padahal nggak buat perjanjian pisah harta, tetap mau mendaftarkan PT yang didirikan gitu ya, kemungkinan nanti di sistem AHU itu akan ditolak oleh Kemenkumham dan tidak bisa disahkan gitu ya. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan yang masuk dan menambah pengetahuan informasi hukum kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.